Apa sebenarnya yang sedang kamu lakukan pada anak-anakku? Teriakan Ardian Rizky Wibowo membelah udara seperti petir. Tubuhnya terhenti di ambang pintu kamar anak-anak. Matanya membelalak sementara tas kerjanya terlepas dari tangan dan jatuh menghantam lantai keramik. Di hadapannya berdiri Naila Putri Maharani, asisten rumah tangga yang baru bekerja seminggu. Sedang mengepel lantai sambil menggendong bayi kembar berusia 5 bulan seolah-olah mereka adalah anaknya sendiri. Kavin Aditya Wibowo. Tertidur di punggungnya terikat kain gendongan batik yang sudah agak lusuh. Sementara Raffian Bagas Wibowo berada di depan dadanya menatap sekitar dengan mata berbinar. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan tidak satu pun dari mereka menangis. Naila Putri Maharani menoleh perlahan tanpa tergesa dan tanpa rasa takut. Mata coklatnya menatap Ardian Rizky Wibowo dengan ketenangan yang melucuti seluruh amarahnya. Saya tidak menyakiti mereka. Pak, katanya lembut, saya hanya merawat mereka. Ardian Rizky Wibowo hendak berteriak lagi namun kata-kata tersangkut di tenggorokan karena saat suaranya menggema di dinding keramik. Kedua bayi itu sama sekali tidak terkejut. Raffian Bagas Wibowo mengulurkan tangan kecil ke arah ayahnya seolah baru pertama kali mengenalinya. Sementara Kavin Aditya Wibowo membuka mata perlahan tanpa setetes air mata. Bayi-bayi yang selama 5 bulan menangis tanpa henti. Menolak sentuhan manusia. Meringkuk setiap kali pengasuh mencoba menggendong mereka. Yang mengubah rumah menjadi kekacauan jeritan putus asa. Kini tampak seperti dua anak yang sama sekali berbeda. Naila Putri Maharani, 31 tahun, ibu tunggal dari seorang anak perempuan remaja, tinggal di apartemen 2 kamar di Bekasi. Tidak memiliki ijazah perguruan tinggi dan tidak pernah bekerja di rumah mewah. Referensinya hanyalah surat-surat tulisan tangan dari tetangga yang memuji kejujuran dan dedikasinya. Saya tidak tahu apa-apa soal merawat bayi orang kaya, katanya jujur saat wawancara. Kejujuran mentah yang kini diingat jelas oleh Ardian Rizky Wibowo. Tapi saya tahu membersihkan rumah, saya tahu bekerja keras, dan saya butuh pekerjaan ini. Ia direkrut karena keputusasaan, bukan keyakinan, menjadi asisten rumah tangga kelima dalam 3 bulan karena yang lain mengundurkan diri akibat suasana tegang dan tangisan tanpa henti. Selama minggu pertama Naila Putri Maharani tampak hanya fokus pada tugasnya. Menyedot debu karpet, mengepel lantai keramik, membersihkan jendela, bekerja dalam diam seperti bayangan yang efisien. Namun setelah apa yang dilihatnya sore itu Ardian Rizky Wibowo menyadari bahwa dirinya buta. Bayi kembar itu memang lebih tenang beberapa hari terakhir. Tangisan belum hilang sepenuhnya tetapi berkurang. Ia mengira itu akibat rutinitas psikolog, obat-obatan baru. Apapun kecuali kehadiran seorang asisten rumah tangga yang entah bagaimana memiliki kemampuan tak terjelaskan untuk menenangkan anak-anaknya. 3 jam kemudian Ardian Rizky Wibowo duduk di ruang kerjanya dengan segelas whisky di atas meja dan 1000 pertanyaan di kepala. Foto Alisa Paramita Wibowo menatapnya dari bingkai seakan menghakimi reaksinya. Istrinya tersenyum dalam foto itu dengan kedua tangan di perut hamil 8 bulan yang mengandung bayi kembar, memancarkan cahaya khas ibu hamil yang bahagia. Mata coklatnya berkilau dengan harapan yang tak akan pernah ia lihat lagi. Persalinan dimulai pada Selasa hujan di bulan Februari di Jakarta. Bayi kembar itu lahir prematur di usia 36 minggu, berjuang untuk setiap tarikan napas di inkubator yang tampak seperti kotak kaca. Alisa Paramita Wibowo bertahan 12 jam persalinan sambil tetap tersenyum meski rasa sakit melipat tubuhnya. Mereka akan cantik, Pak, bisiknya sambil menggenggam tangan suaminya dengan sisa tenaga. Mereka akan memenuhi hatimu dengan cinta. Namun jantungnya berhenti sebelum sempat mengenal mereka. Pendarahan pasca persalinan dan komplikasi tak terduga merenggut nyawanya dalam hitungan menit, sementara 2 makhluk kecil berjuang hidup di ruangan terpisah. Ardian Rizky Wibowo tidak pernah ingin menjadi ayah. Dunia bisnis, rapat, angka dan strategi adalah bahasanya. Bayi adalah wilayah asing, terlebih lagi bayi-bayi yang lahir dari tragedi pada bulan-bulan pertama. Ardian Rizky Wibowo merekrut para pengasuh bayi terbaik di negeri itu, perempuan-perempuan dengan ijazah resmi, pengalaman ICU dan neonatal, serta referensi sempurna, namun tak satu pun bertahan lebih dari sebulan. Anak-anak itu tidak tidur. Pak, kata mereka setiap kali mengundurkan diri. Mereka menangis tanpa henti, tidak merespons rangsangan, mereka butuh bantuan khusus, hingga akhirnya datang psikolog Dr. Maya Ratnaning Tias, MPSI, psikolog anak dan sahabat kuliah Alisa Paramita Wibowo. Perempuan berusia 42 tahun berambut pirang pucat dengan senyum yang tak pernah mencapai matanya.
lulusan universitas luar negeri dengan praktik di Menteng, berbicara. Dengan otoritas seseorang yang tak pernah meragukan dirinya sendiri, bayi-bayi ini mengalami trauma emosional. Diagnosisnya pada kunjungan pertama sambil mengamati Kavin Aditya Wibowo dan Raffian Bagas Wibowo dari kejauhan dengan dingin klinis. Kehilangan ibu di masa paling rentan menciptakan pola kecemasan dan ketergantungan yang serius. Kata-katanya terdengar logis dan ilmiah sehingga Ardian Rizky Wibowo berpegangan padanya seperti pelampung. "Apa yang Anda sarankan, Dok?" tanyanya, dan jawabannya tegas, rutinitas ketat, stimulasi terkontrol, tanpa ikatan emosional dengan pengasuh sementara. Mereka butuh stabilitas bukan kekacauan perasaan. Di bawah pengawasannya rumah itu berubah menjadi klinik dengan jadwal makan ala militer. Waktu tidur terukur, mainan edukatif sesuai buku perkembangan, semuanya sempurna di atas kertas. Tetapi dalam kenyataan Kavin Aditya Wibowo dan Raffian Bagas Wibowo tetap tak terhibur. Menangis hingga suara mereka habis. Sampai suatu hari Naila Putri Maharani mengetuk pintu belakang menanggapi iklan yang dipasang Ibu Yuni Kartika. Dicari asisten rumah tangga, pengalaman bersih-bersih, referensi wajib, dan sejak sore itu adegan yang disaksikan Ardian Rizky Wibowo terus berulang di kepalanya seperti film tanpa akhir. Naila Putri Maharani mengepel lantai sambil menggendong kedua bayi seolah itu hal paling alami di dunia. Ketenangan mutlak di wajah Kavin Aditya Wibowo dan Raffian Bagas Wibowo. Cara mereka mengulurkan tangan kecil kepadanya tanpa rasa takut dan tanpa tangis. Malam itu Ardian Rizky Wibowo mengambil keputusan melawan semua protokol psikolog Dr. Maya Ratnaning Tias, MPSI. Ia naik ke kamar bayi setelah makan malam dan menemukan Naila Putri Maharani persis seperti yang dibayangkannya. Duduk di lantai di antara dua boks bayi dengan kaki bersila seperti anak kecil, Kavin Aditya Wibowo beristirahat tenang di pelukannya sementara Raffian Bagas Wibowo bermain dengan jari-jari kakinya sambil mengeluarkan suara riang. Namun yang membuat napasnya tercekat bukan hanya pemandangan itu melainkan lagu yang dinyanyikannya dengan sangat pelan, hampir berbisik. Lagu yang langsung dikenalnya sebagai lagu yang dulu sering dinyanyikan Alisa Paramita Wibowo saat hamil ketika berbaring miring sambil mengusap perut dan berbicara pada bayi-bayinya. Liriknya melayang seperti sihir. Bayi-bayi itu bukan hanya tidak menangis, mereka tersenyum. Kavin Aditya Wibowo memejamkan mata dengan napas damai seseorang yang merasa aman. Sementara Raffian Bagas Wibowo menatap wajah Naila Putri Maharani dengan perhatian penuh seakan merekam setiap detail. "Pak," suara Naila Putri Maharani mengejutkannya karena ia menyadari kehadirannya tanpa menoleh sedikit pun. Seolah memiliki insting khusus saat sedang diperhatikan, Ardian Rizky Wibowo berdehem canggung merasa konyol mengintip di rumah sendiri dan berkata ia mendengar rumah sangat sunyi dan mengira ada yang salah. "Itu wajar," jawab Naila Putri Maharani sambil berdiri perlahan agar tidak mengganggu bayi. "Bapak belum terbiasa melihat mereka tenang." Nada suaranya bukan kritik dan bukan pula iba, hanya sebuah kenyataan sederhana yang belum sempat ia cerna. "Bagaimana kamu melakukannya?" tanya Ardian Rizky Wibowo dengan suara lebih rapuh dari yang diinginkannya. Mengingat para pengasuh ahli dan psikolog yang gagal, "Saya tidak tahu," jawab Naila Putri Maharani dengan kejujuran apa adanya. "Saya hanya suka bersama mereka." Lalu ia meletakkan Kavin Aditya Wibowo ke dalam boks dengan gerakan lembut seolah bayi itu harta paling rapuh. Si bayi sempat merengek kecil namun ketika ia mengusap keningnya dengan punggung tangan, ia langsung tenang. "Itu bukan jawaban," desak Ardian Rizky Wibowo tanpa amarah, hanya ingin memahami. Naila Putri Maharani menoleh untuk menatapnya, mata coklatnya memancarkan ketenangan yang ia perhatikan sejak hari pertama, seolah ia telah hidup cukup lama untuk tidak lagi terkejut oleh apapun. "Apakah Bapak pernah berbicara dengan mereka? Bercerita? Mengatakan bahwa Bapak mencintai mereka?" Pertanyaan itu menghantam Ardian Rizky Wibowo seperti pukulan di perut. Ia sadar bahwa tidak, ia tak pernah benar-benar berbicara dengan mereka. Ia memandang anak-anaknya sebagai tanggung jawab, masalah yang harus diselesaikan, makhluk rapuh yang bergantung padanya. Tetapi dengan siapa ia tak tahu bagaimana menjalin koneksi. Ia mulai, namun kata-kata macet, "Mereka tahu," kata Naila Putri Maharani sederhana, bayi selalu tahu kapan seseorang mencintai dengan sungguh-sungguh dan kapan hanya menjalankan kewajiban. Kebenaran itu begitu telanjang hingga terasa menyakitkan, dan Ardian Rizky Wibowo merasa seolah penutup matanya tercabut. Hari-hari berikutnya menjadi tarian aneh saling mengamati. Ardian Rizky Wibowo mulai lebih sering berada di rumah, mengarang alasan untuk
Melewati kamar bayi kembar saat Naila Putri Maharani ada di sana. Secara resmi ia hanyalah asisten kebersihan. Tetapi pada praktiknya dialah satu-satunya yang membawa kedamaian ke rumah itu. Rutinitas terbentuk alami. Naila Putri Maharani datang pukul 8 pagi dan mulai membersihkan rumah. Namun bayi kembar itu seolah memiliki radar terhadap kehadirannya. Saat ia naik ke lantai 2 mereka berhenti menangis. Ketika ia bekerja di dekat kamar mereka tetap terjaga. Waspada, mengikuti suara. Langkahnya, saat makan siang sementara para pengasuh mengambil waktu istirahat, Naila Putri Maharani bersama anak-anak itu bukan karena diperintah melainkan karena mereka membutuhkan dirinya dan ia membutuhkan mereka. Ardian Rizky Wibowo memergokinya berbicara dengan mereka berbisik-bisik, menceritakan kisah tentang putri remajanya ke Isya Amara Maharani, menggambarkan dunia yang kelak akan mereka kenal. Suatu hari tentang burung-burung, bunga, musik, warna, hal-hal sederhana dan indah di luar. Dinding keramik rumah ketika mereka tumbuh besar, katanya sambil mengganti popok dengan keterampilan yang membuat para pengasuh profesional iri. Mereka akan menemukan bahwa dunia penuh dengan hal-hal menakjubkan, akan melihat kupu-kupu kuning, mendengar suara hujan, makan es krim stroberi. Bayi kembar itu mendengarkannya seolah memahami setiap kata. Suatu sore ketika Ardian Rizky Wibowo pura-pura membaca surel di laptop, ia mendengar percakapan yang membuatnya membeku. Aku tidak mengerti apa yang ia lihat pada anak-anak itu. Komentar seorang pengasuh di dapur sambil menyiapkan botol susu. Mereka aneh, terlalu sensitif, terlalu menuntut, dan yang lain menimpali. Perempuan pembersih itu juga tidak membantu. Dia memanjakan mereka, dia tidak profesional. Seharusnya bicara dengan Pak. Malam itu Ardian Rizky Wibowo naik ke kamar bayi kembar setelah makan malam. Naila Putri Maharani sudah pulang dan pengasuh malam mengambil alih. Ia mendapati Kavin Aditya Wibowo dan Raffian Bagas. Wibowo menangis dengan kepedihan yang sangat dikenalnya, mengulurkan tangan kecil ke arah pintu seolah menunggu seseorang datang menyelamatkan mereka. Ardian Rizky Wibowo mendekati box bayi perlahan dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan ia benar-benar menatap mereka bukan sebagai masalah yang harus diselesaikan atau tanggung jawab yang harus dipenuhi, melainkan sebagai anak-anaknya yang cantik, bermata hijau zamrud milik Alisa Paramita Wibowo, berhidung kecil mancung, tetapi mulut, dagu, bentuk telinga. Itu miliknya. Hai, bisiknya, merasa canggung namun bertekad mencoba. Aku ayah kalian. Kavin Aditya Wibowo berhenti menangis sesaat seolah mengenali sesuatu yang akrab dari suara yang selama ini hanya ia dengar berteriak dan tak pernah lembut. Aku tahu aku tidak. Ardian Rizky Wibowo berdehem untuk melanjutkan. Aku tidak menjadi apa yang kalian butuhkan. Tapi aku di sini, aku mencintai kalian. Untuk pertama kalinya ia mengucapkan kata-kata itu dengan lantang. Raffian Bagas Wibowo mengulurkan tangan kecilnya dan setelah ragu sejenak Ardian Rizky Wibowo menawarkan jari telunjuknya. Jemari mungil itu menggenggam jarinya dengan kekuatan yang mengejutkan. Pada saat itu sesuatu berubah selamanya di dalam dada Ardian Rizky Wibowo. Keesokan harinya ketika Naila Putri Maharani datang ia sudah menunggunya di dapur. Saya perlu bicara dengan kamu, katanya. Dan untuk pertama kalinya sejak mengenalnya suaranya tidak terdengar otoriter melainkan manusiawi. Naila Putri Maharani menuangkan secangkir kopi untuk dirinya lalu menunggu dengan kesabaran tak terbatas yang menjadi cirinya. Tentang anak-anak, mulai Ardian Rizky Wibowo sambil mencari kata yang tepat. Kamu bukan pengasuh, bukan psikolog, tidak punya ijazah atau pengalaman profesional, tapi mereka sudah memilihmu, dan saya juga sudah memilih mereka. Potong Naila Putri Maharani lembut. Pengakuan itu justru membuat Ardian Rizky Wibowo gelisah. Ia mengaku tidak memahami apa yang sedang terjadi. Tidak mengerti bagaimana seseorang yang baru seminggu berada di rumah itu mampu melakukan apa yang para ahli bertahun-tahun gagal lakukan. Naila Putri Maharani menatap matanya dan sesaat Ardian Rizky Wibowo merasa ia bisa melihat langsung ke bagian jiwanya yang paling rapuh dan paling takut. Apakah Bapak ingin saya pergi? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti bom siap meledak. Ardian Rizky Wibowo menyadari bahwa tidak. Ia sama sekali tidak ingin perempuan itu pergi. Meski ia juga tidak tahu pasti apa yang ia inginkan. Saya ingin mengerti, katanya akhirnya. Ingin mengerti apa yang kamu miliki dan saya tidak. Tidak ada yang tidak bisa Bapak pelajari, jawab Naila Putri Maharani dengan senyum penuh kebaikan. Hanya butuh waktu dan kemauan untuk mencintai tanpa takut. Pada sore Selasa itu psikolog Dr. Maya Ratnaningtyas, MPSI,
Tiba di rumah keluarga Wibowo dengan tas kulit impor dan senyum dingin yang selalu ia gunakan sebagai zirah profesional. Bunyi sepatu hak tingginya bergema di lantai keramik foyer saat ia menuju ruang kerja Ardian Rizky Wibowo tempat ia meminta pertemuan mendesak. "Kita punya masalah serius," katanya tanpa basa-basi sambil duduk di kursi kulit di seberang meja. Para pengasuh melaporkan situasi tidak wajar terkait bayi kembar. Ardian Rizky Wibowo mengangkat pandangan dari berkas kontrak yang sedang ia periksa. Beberapa hari terakhir ia lebih sering bekerja dari rumah dengan alasan mengawasi renovasi di sayap timur. Padahal sebenarnya ia hanya ingin berada dekat saat anak-anaknya tenang. "Masalah seperti apa?" tanyanya. Psikolog Dr. Maya Ratnaningtyas, MPSI. Membuka tasnya dan mengeluarkan buku catatan. Gerakannya presisi dan terukur seperti seorang ahli bedah sebelum operasi. "Asisten rumah tangga," katanya sambil membaca catatan. "Naila Putri Maharani menunjukkan perilaku yang secara langsung mengganggu protokol perawatan yang kita tetapkan untuk anak-anak, kontak fisik tanpa izin, perubahan jadwal makan, stimulasi sensorik yang tidak sesuai." Ia merinci dengan suara klinis, dan yang paling mengkhawatirkan, ia menciptakan ikatan ketergantungan emosional yang bisa sangat merusak perkembangan psikologis Kavin Aditya Wibowo dan Raffian Bagas Wibowo. Ardian Rizky Wibowo meletakkan pena di atas meja. Beberapa hari terakhir ia melihat anak-anaknya lebih bahagia dari sebelumnya dan kini hal itu dianggap sebagai masalah. "Dokter, dengan segala hormat, anak-anak saya sedang berada dalam kondisi terbaik. Mereka tidur, tersenyum, hampir tidak menangis." "Tepat sekali," potong psikolog Dr. Maya Ratnaningtyas, MPSI. Sambil condong ke depan dengan urgensi. "Ketenangan buatan itu tidak sehat. Bayi perlu mengekspresikan emosi termasuk frustrasi dan tangisan. Apa yang dilakukan perempuan itu adalah menenangkan mereka secara emosional." Kata-katanya terdengar logis didukung tahun-tahun studi dan pengalaman. Namun ada sesuatu di dada Ardian Rizky Wibowo yang memberontak. "Jadi menurut Anda buruk bagi anak-anak saya jika mereka tenang?" tanyanya. "Saya mengatakan ketenangan harus datang dari sumber yang tepat," jelas psikolog Dr. Maya Ratnaningtyas, MPSI. Dengan kesabaran berlebihan, dari ikatan aman dengan figur otoritas yang terlatih, bukan dari ketergantungan emosional pada asisten rumah tangga tanpa kualifikasi. Lalu ia berdiri dan berjalan ke jendela yang menghadap halaman belakang, tempat Naila Putri Maharani terlihat sedang menjemur pakaian. Dan ada sesuatu dalam cara ia memandang perempuan itu yang membuat Ardian Rizky Wibowo merasa tidak nyaman. "Lihat," lanjut psikolog Dr. Maya Ratnaningtyas, MPSI. Tanpa mengalihkan pandangan dari perempuan itu, "Saya tahu Anda dan Alisa Paramita Wibowo menginginkan yang terbaik untuk anak-anak itu." Alisa Paramita Wibowo menceritakan semuanya kepada saya selama kehamilan. Ketakutan, harapan, bahkan kekhawatirannya tentang kemampuan Anda untuk terhubung secara emosional dengan bayi-bayi itu. Serangannya tepat dan disengaja, membuat Ardian Rizky Wibowo merasa seperti ditusuk di dada. Alisa Paramita Wibowo tidak pernah mengatakan itu. Sanggahnya. "Dia mencintai saya seperti saudari," potong psikolog Dr. Maya Ratnaningtyas, MPSI. Sambil berbalik dengan kilatan aneh di mata, dia menceritakan segalanya kepada saya. "Dia khawatir, tahu bahwa bisnis selalu menjadi prioritas Anda, bahwa Anda tidak pernah benar-benar menunjukkan minat untuk membangun keluarga." Ardian Rizky Wibowo berdiri mendadak dengan darah berdenyut di pelipisnya. "Itu tidak memberi Anda hak. Itu memberi saya hak untuk melindungi anak-anak ini," selap psikolog Dr. Maya Ratnaningtyas, MPSI. Tegas, "Alisa Paramita Wibowo meminta saya merawat mereka jika sesuatu terjadi padanya. Mereka berada di bawah tanggung jawab profesional saya dan saya tidak akan membiarkan seorang asisten rumah tangga tanpa persiapan merusak seluruh pekerjaan yang telah kita lakukan." Keheningan yang menyusul terasa pekat syarat ancaman tak terucap. Psikolog Dr. Maya Ratnaningtyas, MPSI. Kembali duduk dan mengeluarkan beberapa dokumen dari tasnya. "Ini rekomendasi resmi," katanya sambil menggeser berkas di atas meja. "Pemisahan segera dari elemen pengganggu dan penerapan rutinitas ketat di bawah pengawasan profesional." Ia berhenti dramatis, serta evaluasi psikologis menyeluruh atas kapasitas pengasuhan Anda. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke air tenang. Ardian Rizky Wibowo membaca dokumen itu 2 kali sebelum benar-benar memahami. "Anda mengancam akan mengambil anak-anak." Saya menawarkan bantuan profesional," koreksi psikolog Dr. Maya Ratnaningtyas, MPSI.
Dengan nada lembut, namun jika Anda bersikeras membiarkan situasi ini berlanjut, saya harus mempertimbangkan opsi hukum lainnya. Ardian Rizky Wibowo menatap berkas yang tanpa resmi penuh istilah medis dan cap institusi. Merasa berlayar di perairan asing tanpa kompas dan peta. Sore itu setelah psikolog Dr. Maya Ratnaning Tias, MPSI. Pergi ia naik ke kamar bayi kembar dengan perut terikat cemas dan mendapati Naila Putri Maharani bernyanyi untuk mereka sambil melipat pakaian bersih. Anak-anak itu terjaga dan fokus mengikuti setiap gerakannya dengan konsentrasi yang sudah dikenalnya. Naila, katanya dari ambang pintu dengan suara lebih formal dari beberapa hari terakhir. Ia menoleh dan sesuatu dalam ekspresi Ardian Rizky Wibowo membuatnya langsung tahu bahwa ada yang berubah. Saya perlu kamu menjaga jarak dari anak-anak. Kata-kata itu keluar seperti pecahan kaca. Naila Putri Maharani berkedip pelan seolah tak mendengar. Menjaga jarak? Psikolog mengatakan kamu menciptakan ketergantungan. Itu tidak sehat. Mereka perlu belajar. Ia berhenti karena kata-katanya terdengar hampa bahkan baginya sendiri. Tolong tetap menjauh dari mereka. Naila Putri Maharani tidak segera menjawab. Ia menatap Kavin Aditya Wibowo dan Raffian Bagas Wibowo yang mulai gelisah oleh nada tegang percakapan lalu menatap Ardian Rizky Wibowo dengan kesedihan mendalam bercampur pengertian. Apakah itu yang Bapak inginkan? Tanyanya lirih. Atau yang orang lain katakan harus Bapak inginkan? Pertanyaan itu melucuti dirinya sepenuhnya karena Ardian Rizky Wibowo menyadari ia tak tahu bedanya. Memang harus begitu. Gumamnya membenci setiap kata. Naila Putri Maharani mengangguk perlahan, mendekati boks bayi untuk terakhir kalinya, mengusap lembut dahi Kavin Aditya Wibowo dan Raffian Bagas Wibowo. Lalu keluar dari kamar tanpa sepatah kata pun, bayi kembar itu mulai menangis sebelum ia mencapai tangga. 3 hari berikutnya menjadi neraka ketika parah. Pengasuh profesional kembali ke rutinitas ketat, pemberian makan tiap 3 jam, tidur siang terukur, stimulasi terkontrol sesuai manual perkembangan anak, sempurna di atas kertas namun dalam kenyataan Kavin Aditya Wibowo dan Raffian Bagas Wibowo kembali ke keputusasaan yang menandai bulan-bulan awal hidup mereka. Menangis hingga suara habis, menolak botol susu. Meringkuk setiap kali seseorang mencoba menggendong mereka, dan Naila Putri Maharani bekerja dalam diam, membersihkan lantai yang sebenarnya sudah berkilau sambil sebisa mungkin menghindari lantai 2. Ardian Rizky Wibowo berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya sementara. Bahwa anak-anak akan beradaptasi. Tetapi malam-malam tanpa tidur, tangisan yang tak pernah berhenti, dan ketegangan yang kembali menyelimuti rumah mengatakan sebaliknya bahwa ia telah melakukan kesalahan yang mengerikan. Pada Jumat pagi saat bersiap pergi ke kantor ia mendengar para pengasuh berbincang di dapur. Tidak mungkin bekerja seperti ini. Keluh salah satu, anak-anak itu benar-benar tidak terkendali dan perempuan itu masih ada di sini sebagai pengingat yang terus-menerus. Mereka mencarinya dengan mata setiap kali menangis, tambah yang lain. Seolah mereka merindukannya. Sebaiknya kita bicara dengan dokter, ini tidak berhasil. Ardian Rizky Wibowo terpaku di koridor mencerna apa yang didengarnya. Anak-anaknya merindukan Naila Putri Maharani. Mereka mencarinya dan menderita karena ketidakhadirannya. Sore itu untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia membatalkan semua rapat dan tinggal di rumah. Ia naik ke kamar bayi kembar dan menemukan pemandangan yang menghancurkan hatinya. Kavin Aditya Wibowo dan Raffian Bagas Wibowo terbaring di boks bayi kelelahan karena terlalu lama menangis. Mata kecil mereka bengkak, kepalan tangan menegang oleh frustrasi. Salah satu pengasuh mencoba menyuapi botol susu tetapi mereka memalingkan kepala menolak segala bentuk penghiburan. Tolong biarkan saya berdua saja dengan mereka, pinta Ardian Rizky Wibowo. Pengasuh itu keluar dengan jelas lega mendapat jeda. Ardian Rizky Wibowo mendekati boks bayi perlahan dan bayi kembar itu menatapnya dengan mata hijau identik milik Alisa Paramita Wibowo. Namun kini ada sesuatu yang lain di sana. Kesedihan yang seharusnya tidak ada pada makhluk sekecil itu. Maaf, bisiknya dengan suara bergetar, maafkan ayah. Ia duduk di lantai di antara 2 boks meniru posisi yang sering ia lihat pada Naila Putri Maharani. Mulai berbicara kepada mereka tentang harinya, tentang cuaca, tentang apapun yang terlintas di pikirannya. Tetapi itu tidak cukup. Ia bukan Naila Putri Maharani. Ia tidak memiliki keajaiban tak terjelaskan yang mengubah tangisan menjadi senyuman. Malam itu Ardian Rizky Wibowo mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Keesokan harinya ia meminta Naila Putri Maharani untuk tinggal setelah jam kerja. Saya salah, katanya, dan itu adalah kata-kata tersulit yang pernah ia ucapkan. Anak-anak membutuhkanmu,
Dan saya juga. Naila Putri Maharani menatapnya dengan mata tenang yang seolah menyimpan rahasia kuno. Lalu bagaimana dengan dokter? Tanyanya. Dokter itu tidak tinggal di rumah ini. Jawab Ardian Rizky Wibowo dengan keteguhan yang belum ia rasakan selama berhari-hari. Dia tidak mengenal anak-anak saya seperti kamu mengenal mereka dan dia tidak akan menentukan siapa yang boleh mencintai mereka dan siapa yang tidak. 2 minggu setelah menentang perintah psikolog Dr. Maya Ratnaningtyas, M.Psi, Ardian Rizky Wibowo mendapatkan kembali sesuatu yang ia kira hilang selamanya yaitu kedamaian di rumahnya sendiri. Bayi kembar itu kembali tersenyum. Naila Putri Maharani melanjutkan rutinitas alaminya bersama mereka dan untuk pertama kalinya sejak kematian Alisa Paramita Wibowo rumah itu kembali terasa seperti rumah sungguhan. Namun ketenangan itu menipu. Psikolog Dr. Maya Ratnaningtyas, M.Psi, berhenti berkunjung secara tiba-tiba dengan alasan bentrok jadwal setiap kali Ardian Rizky Wibowo mencoba menghubunginya. Para pengasuh profesional mengundurkan diri secara massal dengan alasan perbedaan metode yang tidak dapat didamaikan. Dan meski secara resmi tidak ada yang berubah, Ardian Rizky Wibowo merasakan ketegangan yang terus meningkat seolah ia hidup di mata badai yang belum tiba. Pada suatu sore yang tampak tenang saat ia akhirnya membereskan dokumen-dokumen Alisa Paramita Wibowo yang selama ini ia tunda sejak kepergiannya, takdir memutuskan untuk membuka kartu-kartunya. Ardian Rizky Wibowo berada di kamar utama mengosongkan laci terakhir meja rias istrinya. Perhiasan yang tak akan pernah dipakai lagi, parfum yang masih menyimpan aromanya, foto-foto perjalanan yang mereka lalui bersama. Setiap benda menusuknya dengan rindu. Di dasar laci terbungkus selendang sutra biru, ia menemukan sesuatu yang tak terduga, sebuah buku harian kecil berlapis kulit coklat dan beberapa amplop tersegel. Buku harian itu bertuliskan nama Alisa Paramita Wibowo dengan huruf emas dan amplop-amplopnya ditujukan kepada beberapa orang berbeda. Salah satu amplop membuat Ardian Rizky Wibowo terpaku karena tertulis hanya boleh dibuka jika sesuatu terjadi padaku saat persalinan. Dengan tangan gemetar ia merobek segelnya dan mengeluarkan beberapa lembar kertas bertuliskan tangan elegan Alisa Paramita Wibowo. Tanggal di bagian atas menghantamnya seperti pukulan keras karena tertulis 2 hari sebelum bayi kembar lahir. Cintaku, jika kamu membaca ini berarti sesuatu telah berjalan salah dan aku tidak bisa berada di sana untuk membesarkan bayi-bayi kita bersamamu. Aku tahu kamu takut, kamu selalu takut pada cinta, pada kerentanan, pada membuka hatimu sepenuhnya, tetapi anak-anak ini akan membutuhkan seluruh jiwamu. Bukan hanya perlindunganmu, ada hal-hal yang tidak pernah kuceritakan karena aku tidak ingin membebanimu. Namun sekarang kamu perlu tahu kebenarannya. Pada bulan pertama kehamilan aku mengalami komplikasi, pendarahan, ancaman keguguran, malam-malam panjang di rumah sakit dengan ketakutan kehilangan bayi-bayi ini. Aku sangat takut dan sendirian, tidak tahu harus bersandar pada siapa. Kamu bekerja begitu keras dan begitu fokus menyiapkan masa depan finansial kita sehingga aku tidak ingin menambah beban ketakutanku padamu. Disitulah aku mengenal Naila Putri Maharani. Ia bekerja di rumah sakit pada shift malam bagian kebersihan. Tetapi ia bukan sekadar petugas biasa. Ia memiliki anugerah, Ardian, kemampuan yang tak bisa dijelaskan untuk menenangkan orang-orang yang sedang menderita. Aku menemukannya menangis di kamar mandi rumah sakit setelah alarm palsu dan ia hanya duduk bersamaku. Tidak menghakimi, tidak memberi nasihat medis yang sudah sering kudengar, ia hanya menemani. Dalam bulan-bulan berikutnya kami menjadi sahabat. Ia datang mengunjungiku di hari-hari terburuk, membawakan wedang jahe yang ia racik sendiri, menceritakan kisah tentang putri remajanya ke Isya Amara Maharani untuk mengalihkan pikiranku dari ketakutan. Dan ketika bayi-bayi mulai bergerak ia meletakkan tangannya di perutku dan seolah mereka mengenalinya. Mereka langsung tenang, ia mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Anak-anak ini akan membutuhkan banyak cinta, Bu Alisa. Jenis cinta yang tidak dipelajari dari buku. Dan ia benar. Jauh di lubuk hatiku aku tahu ada sesuatu yang istimewa dalam hubungan antara Naila Putri Maharani dan bayiku. Karena itu Ardian, jika sesuatu terjadi padaku, carilah Naila Putri Maharani, bukan sebagai asisten rumah tangga, bukan sebagai pengasuh sementara, tetapi sebagai ibu kedua yang akan dibutuhkan anak-anak ini. Ia memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh uangmu atau oleh para ahli terbaik di dunia. Kemampuan untuk mencintai tanpa syarat dan melihat jiwa manusia melampaui keadaan. Aku tahu ini akan terdengar aneh bagimu, hampir mistis. Aku tahu pikiran rasionalmu akan menolak, tetapi
Percayalah padaku untuk terakhir kalinya. Percayai apa yang hatimu katakan ketika kamu melihatnya bersama anak-anak kita. Dan Ardian, berhati-hatilah dengan psikolog Dr. Maya Ratnaningtyas, MPSI. Aku tahu ia sahabatku dan akan menawarkan bantuan. Tetapi ada sesuatu padanya yang mengkhawatirkanku. Selama kehamilan ia mulai bertingkah aneh. Membuat komentar tentang betapa sulitnya kamu membesarkan anak-anak sendirian. Tentang bagaimana ia bisa merawat mereka jika sesuatu terjadi padaku. Awalnya kupikir itu perhatian tulus, tetapi kemudian aku mulai memperhatikan cara ia menatap perutku, cara ia berbicara tentang bayi-bayi kita seolah mereka miliknya. Aku tidak yakin apa yang sedang ia rencanakan. Tetapi intuisku mengatakan niatnya tidak sebersih yang terlihat. Tolong jangan serahkan anak-anak kita padanya tanpa keyakinan mutlak bahwa itu benar. Aku mencintaimu Ardian. Cintai bayi-bayi kita untukku. Dan ingatlah, kadang-kadang malaikat datang menyamar sebagai orang biasa. Selamanya milikmu, Alisa, di bagian akhir. Tertulis catatan tambahan bahwa amplop lain berisi semua data Naila Putri Maharani. Alamat, nomor telepon, dan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk menemukannya. Bahwa kemunculannya dalam hidup Ardian Rizky Wibowo bukanlah kebetulan tepat saat anak-anak paling membutuhkannya. Ardian Rizky Wibowo membaca surat itu 3 kali sebelum pikirannya mampu memproses semuanya. Tangannya gemetar saat Ardian Rizky Wibowo membuka amplop kedua dan menemukan seluruh data pribadi Naila Putri Maharani. Termasuk foto-foto dirinya bersama Alisa Paramita Wibowo di rumah sakit. Dalam salah satu foto Alisa Paramita Wibowo terbaring pucat di ranjang rumah sakit namun tersenyum sementara Naila Putri Maharani menggenggam tangannya. Di foto lain Naila Putri Maharani meletakkan kedua telapak tangan di perut Alisa Paramita Wibowo yang membesar dan keduanya tampak tenggelam dalam sesuatu yang dalam dan tak kasat mata. Di dasar amplop ada catatan terakhir bertuliskan tergesa. Jika psikolog Dr. Maya Ratnaningtyas, MPSI mencoba memisahkan Naila Putri Maharani dari anak-anak, berjuanglah untuknya, bayi-bayi itu sudah memilihnya sebelum lahir. Percaya ikatan ini, Ardian Rizky Wibowo menjatuhkan diri ke ranjang pernikahan dengan surat masih di tangan ketika kepingan-kepingan bulan-bulan terakhir mulai menyatu. Kemunculan Naila Putri Maharani yang tampak kebetulan dalam hidupnya. Hubungan tak terjelaskan antara dirinya dan bayi kembar. Lagu Nina Bobo yang ia ketahui tanpa pernah diajari. Semuanya terasa telah ditakdirkan, dan psikolog Dr. Maya Ratnaningtyas, MPSI, desakannya memisahkan Naila Putri Maharani dari anak-anak, ancaman terselubung, sikap posesif saat berbicara tentang bayi kembar. Alisa Paramita Wibowo meminta saya merawat mereka, katanya dulu, padahal Alisa Paramita Wibowo justru meminta kebalikannya. Bunyi langkah di koridor membuyarkan pikirannya. Itu Naila Putri Maharani yang naik tangga setelah menyelesaikan pekerjaan hari itu. Ardian Rizky Wibowo segera bangkit dan keluar ke koridor. Naila Putri Maharani, tunggu, panggilnya dengan surat masih di tangan. Ia berhenti dan berbalik dengan ekspresi tenang yang sudah dikenalnya. Saya harus bertanya sesuatu dan saya perlu kamu benar-benar jujur, katanya. Naila Putri Maharani mengangguk menunggu. Apakah kamu mengenal istri saya? Wajahnya berubah. Ketenangan berganti rasa sakit yang dalam bercampur sesuatu yang menyerupai kelegaan. Ya, jawabnya singkat. Mengapa kamu tidak memberitahu saya? Naila Putri Maharani menatap surat di tangan Ardian Rizky Wibowo dan senyum sedih melintas di wajahnya. Karena Bapak belum siap mendengar dan karena saya tidak yakin apakah beliau ingin Bapak tahu. Ceritakan, pinta Ardian Rizky Wibowo dengan suara memohon. Ceritakan semuanya. Naila Putri Maharani duduk di anak tangga atas seolah percakapan ini akan panjang. Ardian Rizky Wibowo duduk di depannya dan untuk pertama kalinya sejak saling mengenal tidak ada hierarki di antara mereka. Hanya dua orang yang mencintai perempuan luar biasa yang sama. Saya mengenal Bu Alisa Paramita Wibowo ketika beliau sangat ketakutan. Mulai Naila Putri Maharani lembut, para dokter mengatakan ia bisa kehilangan bayi-bayi itu dan ia merasa sangat sendirian. Saya bekerja malam di rumah sakit dan terkadang orang membutuhkan lebih dari sekadar obat. Mereka butuh seseorang yang mau mendengarkan. Mengapa ia tidak mengatakan bahwa ia takut karena Bapak juga takut? Ia tahu itu, Bapak bekerja sangat keras. Karena itulah cara Bapak menunjukkan cinta. Memastikan ia dan bayi-bayi memiliki semua yang mereka butuhkan. Tetapi ia membutuhkan kehadiran. Ardian Rizky Wibowo merasakan tusukan rasa bersalah yang hampir membuat napasnya terhenti. Selama bulan-bulan saya menemani beliau, lanjut Naila Putri Maharani, ia banyak bercerita tentang Bapak.
Betapa baiknya Bapak, betapa ia mencintai Bapak, tetapi juga tentang ketakutannya, ia takut Bapak tidak tahu bagaimana terhubung dengan bayi-bayi itu, bahwa pekerjaan akan menjauhkan Bapak dari mereka seperti yang terjadi selama kehamilan. Dia benar? Aku Ardian Rizky Wibowo mengakui dengan suara serak, tetapi ia juga mengatakan hal lain. Naila Putri Maharani condong ke depan. Ia berkata Bapak memiliki hati yang sangat besar, tetapi telah belajar melindunginya begitu kuat hingga terkadang lupa menggunakannya. Dan bayi-bayi itu akan mengajari Bapak mencintai lagi. Air mata yang Ardian Rizky Wibowo tahan selama berbulan-bulan akhirnya mengalir di pipinya. Ketika saya tahu beliau meninggal dan Bapak membutuhkan asisten rumah tangga, Naila Putri Maharani berhenti sejenak memilih kata dengan hati-hati. Itu bukan kebetulan saya melamar pekerjaan ini. Itu adalah janji yang saya buat padanya, kata Naila Putri Maharani. Janji apa? Tanya Ardian Rizky Wibowo. Bahwa saya akan menjaga bayi-bayi itu sampai Bapak belajar menjadi ayah yang mereka butuhkan dan bahwa saya tidak akan pergi sampai yakin mereka akan baik-baik saja. Ardian Rizky Wibowo menatap perempuan luar biasa yang masuk ke hidupnya menyamar sebagai asisten rumah tangga padahal sesungguhnya adalah hadiah terakhir dari istri yang ia kehilangan. Malaikat pelindung yang dikirim. Untuk menyembuhkan keluarga yang retak, psikolog Dr. Maya Ratnaning Tias, MPSI, katanya tiba-tiba mengingat peringatan Alisa Paramita Wibowo. Dia tahu tentang kamu, tahu bahwa Alisa Paramita Wibowo ingin kamu merawat anak-anak. Ekspresi Naila Putri Maharani menggelap. Dokter itu selalu menginginkan apa yang dimiliki Bu Alisa. Selama kehamilan ia sering datang ke rumah sakit dan cara ia memandang istri Bapak, cara ia berbicara tentang bayi-bayi seolah miliknya sendiri, membuat saya merinding. Menurutmu dia akan melakukan sesuatu? Tanya Ardian Rizky Wibowo. Saya rasa dia sudah mencoba, Pak, dan saya yakin dia tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang ia inginkan. Malam itu Ardian Rizky Wibowo tidak bisa tidur. Surat Alisa Paramita Wibowo bukan hanya mengungkap kebenaran tentang Naila Putri Maharani tetapi juga ancaman yang tumbuh di balik bayangan sejak hari bayi kembar lahir. Keesokan harinya ia memutuskan menyelidiki lebih dalam masa lalu psikolog Dr. Maya Ratnaning Tias, MPSI. Dan apa yang ia temukan membuatnya ngeri karena ia sadar perang untuk anak-anaknya baru saja dimulai. Detektif swasta yang ia sewa menyerahkan laporan pada Jumat pagi. 25 halaman penyelidikan rinci yang mengungkap kebenaran jauh lebih mengerikan dari dugaannya. Psikolog Dr. Maya Ratnaning Tias, MPSI. Bukan sekadar sahabat manipulatif seperti yang diintuisikan Alisa Paramita Wibowo, ia adalah perempuan dengan riwayat obsesi berbahaya, 3 perceraian, 2 gugatan pelecehan profesional, 1 upaya adopsi gagal yang berujung skandal ketika terbukti ia memalsukan dokumen psikologis untuk mendiskualifikasi orang tua biologis. Dan yang paling mengerikan sebuah pola, menyelamatkan anak-anak dari keluarga yang ia anggap disfungsional. Semuanya berlindung di balik otoritas profesional dan jaringan kontak di layanan sosial yang memujanya sebagai penyelamat anak-anak berisiko. Ardian Rizky Wibowo menutup laporan itu dengan tangan gemetar. Alisa Paramita Wibowo benar. Psikolog Dr. Maya Ratnaning Tias, MPSI. Tidak datang untuk membantu melainkan untuk berburu. Sore itu juga ketika Naila Putri Maharani bernyanyi untuk bayi kembar di lantai atas, bel rumah berbunyi, Ardian Rizky Wibowo membuka pintu dan mendapati psikolog Dr. Maya Ratnaning Tias, MPSI. Namun ia tidak sendirian. Di belakangnya berdiri 2 petugas layanan sosial dan seorang pria bersetelan jas yang memperkenalkan diri sebagai perwakilan hukum negara. Ardian Rizky Wibowo, kata psikolog Dr. Maya Ratnaning Tias, MPSI. Dengan senyum yang tak mencapai mata, saya harap Anda siap melakukan hal yang benar untuk anak-anak ini. Apa maksud Anda? Perwakilan hukum melangkah maju menyerahkan map resmi. Pak, kami menerima laporan dugaan penelantaran anak dan paparan pengasuh tidak berkualifikasi. Kami memiliki perintah pengadilan untuk menilai kondisi hidup anak di bawah umur Kavin Aditya Wibowo dan Raffian Bagas Wibowo. Ardian Rizky Wibowo merasa lantai runtuh di bawah kakinya. Membuka map dengan tangan gemetar. Dan membaca tuduhan yang membuat napasnya tercekat, ayah tidak hadir secara emosional. Paparan tenaga domestik tanpa verifikasi latar belakang, kelalaian dalam mengikuti protokol medis yang ditetapkan, semuanya ditandatangani oleh psikolog Dr. Maya Ratnaning Tias, MPSI. Sebagai saksi profesional, ini konyol, berhasil ia ucapkan, anak-anak saya dirawat dengan sangat baik, oleh asisten rumah tangga tanpa kredensial,
Potong Psikolog Dr. Maya Ratnaning Tias, MPSI, Ardian Rizky Wibowo. Saya tahu ini sulit, tetapi Anda harus memikirkan apa yang terbaik bagi Kavin Aditya Wibowo dan Raffian Bagas Wibowo. Bukan apa yang paling nyaman bagi Anda. Para petugas layanan sosial sudah memasuki rumah dan menaiki tangga. Ardian Rizky Wibowo mengikuti mereka dengan kepanikan yang naik di dadanya seperti gelombang beracun. Mereka menemukan Naila Putri Maharani di kamar bayi kembar, sedang membacakan cerita kecil sementara Kavin Aditya Wibowo dan Raffian Bagas Wibowo bermain tenang di box mereka. Adegannya dipenuhi kedamaian dan cinta yang murni tanpa syarat. "Ibu," kata salah satu petugas layanan sosial, "kami perlu Anda menjauh sementara kami menilai kondisi anak-anak." Naila Putri Maharani menatap Ardian Rizky Wibowo dengan mata penuh pengertian. Ia tahu saat ini akan tiba dan telah menunggunya. "Baik," gumamnya sambil mengusap pipi Kavin Aditya Wibowo dan Raffian Bagas Wibowo untuk terakhir kalinya. Semuanya akan baik-baik saja. Namun ketika ia menjauh dari box, bayi kembar itu mulai menangis. Bukan tangisan biasa bayi yang rewel melainkan jeritan kepedihan murni seolah mereka tahu sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Para petugas mencoba menenangkan mereka tetapi tangisan justru semakin menjadi. Psikolog Dr. Maya Ratnaning Tias, MPSI, mendekat dengan senyum profesional. "Ini normal," jelasnya. "Anak-anak bingung karena ikatan disfungsional yang telah terbentuk. Dengan waktu dan perawatan yang tepat mereka akan belajar membangun ikatan yang sehat." Tetapi bayi kembar itu tak juga tenang. Jeritan mereka memenuhi rumah dan memantul di dinding keramik seperti simfoni rasa sakit. Ardian Rizky Wibowo tak tahan lagi. "Cukup," geramnya dan suaranya membungkam semua orang di kamar. "Keluar dari rumah saya. Semuanya." Perwakilan hukum menegang. "Pak Ardian Rizky Wibowo, jika Anda tidak bekerja sama dengan penilaian ini kami harus mempertimbangkan pemindahan sementara anak-anak. Kalian tidak akan membawa anak-anak saya kemanapun." Ardian Rizky Wibowo berdiri di antara para petugas dan box. Kedua lengannya terbentang seperti dinding manusia. Saat itu sesuatu berubah di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya dalam hidup ia tidak menghitung risiko atau konsekuensi. Ia hanya melindungi bayi-bayinya dengan keganasan purba seorang ayah. "Ardian Rizky Wibowo," kata psikolog Dr. Maya Ratnaning Tias, MPSI, dengan nada merendahkan, "Anda bereaksi emosional. Ini bukan yang diinginkan Alisa Paramita Wibowo." "Jangan berani menyebut nama istri saya," balas Ardian Rizky Wibowo sambil mengeluarkan surat Alisa Paramita Wibowo dari sakunya dan mengibaskannya di depan psikolog Dr. Maya Ratnaning Tias, MPSI. "Saya tahu kebenarannya. Saya tahu dia memperingatkan saya tentang Anda dan saya tahu persis apa yang Anda coba lakukan." Wajah psikolog Dr. Maya Ratnaning Tias, MPSI, memucat dan untuk pertama kalinya topeng profesional yang peduli retak. "Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan." "Aku tahu kamu ingin mencuri anak-anakku," teriak Ardian Rizky Wibowo dan mulai membacakan surat itu dengan suara bergetar oleh marah dan duka. Hati-hati dengan psikolog Dr. Maya Ratnaning Tias, MPSI, ia mulai bertingkah aneh. Membuat komentar tentang betapa sulitnya bagimu membesarkan anak-anak sendirian. Tentang bagaimana ia bisa merawat mereka jika sesuatu terjadi padaku. Para petugas layanan sosial saling berpandangan dengan jelas tidak nyaman. Perwakilan hukum mengerutkan kening. Dokter psikolog Dr. Maya Ratnaning Tias, MPSI, ada tanggapan atas tuduhan ini? Psikolog Dr. Maya Ratnaning Tias, MPSI, berusaha memulihkan ketenangannya namun kilatan buas muncul di matanya. Surat itu ditulis saat Alisa Paramita Wibowo berada di bawah pengaruh obat kuat selama kehamilan. Ia tidak sepenuhnya waras. Bohong? Suara yang membelah udara bukan milik Ardian Rizky Wibowo melainkan Naila Putri Maharani yang muncul di ambang pintu kamar dengan wajah dipenuhi amarah yang adil yang belum pernah terlihat sebelumnya. "Anda mengejar Bu Alisa Paramita Wibowo selama berbulan-bulan," tegasnya sambil melangkah mantap ke arah psikolog Dr. Maya Ratnaning Tias, MPSI. "Anda meneleponnya terus-menerus, datang ke rumah sakit tanpa pemberitahuan, mengatakan pada beliau bahwa Pak Ardian Rizky Wibowo akan meninggalkannya. Saya ada di sana dan melihat semuanya. Asisten rumah tangga bukan saksi yang dapat dipercaya," sanggah psikolog Dr. Maya Ratnaning Tias, MPSI. Namun Naila Putri Maharani sudah mengeluarkan perekam digital kecil dari sakunya. "Bu Alisa Paramita Wibowo begitu khawatir dengan perilaku Anda hingga meminta saya merekam percakapan kami, terutama saat Anda datang dan mengatakan hal-hal aneh.
Ia menekan tombol putar dan suara Alisa Paramita Wibowo memenuhi kamar dengan jelas dan kuat seolah datang dari alam lain. Naila, aku khawatir dengan psikolog Dr. Maya Ratnaning Tias, MPSI. Suara Alisa Paramita Wibowo terdengar dari rekaman itu. Hari ini dia datang ke rumah sakit lagi tanpa aku memintanya. Dan ketika aku bilang bahwa Ardian Rizky Wibowo dan aku sudah memilih nama untuk bayi-bayi kami, dia sangat marah. Katanya kami seharusnya memilih nama dengan makna yang lebih dalam. Kami? Sejak kapan dia ikut mengambil keputusan tentang anak-anakku? Rekaman itu terus berlanjut, memperdengarkan percakapan demi percakapan di mana Alisa Paramita Wibowo mengungkapkan kegelisahannya yang semakin besar terhadap perilaku obsesif psikolog Dr. Maya Ratnaning Tias, MPSI, keheningan yang menyusul begitu absolut, bayi kembar berhenti menangis seolah suara ibu mereka membawa ketenangan bahkan setelah kematian. Perwakilan hukum menutup mapnya dengan bunyi hentakan kering dan berkata bahwa laporan ini perlu diselidiki lebih lanjut sebelum dilanjutkan. Psikolog Dr. Maya Ratnaning Tias, MPSI, meledak marah dan seluruh kepura-puraan profesionalnya runtuh. Berteriak bahwa anak-anak itu miliknya. Bahwa Alisa Paramita Wibowo adalah sahabat terbaiknya dan dialah yang seharusnya membesarkan mereka. Kata-kata itu keluar seperti racun murni dan akhirnya menyingkap kebenaran yang ia sembunyikan. Salah satu petugas dengan suara tegas memintanya ikut untuk menjawab beberapa pertanyaan namun ia sudah kehilangan kendali. Berteriak tentang hak-haknya dan klaim bahwa Alisa Paramita Wibowo telah menjanjikan anak-anak itu kepadanya. Alisa Paramita Wibowo tidak pernah menjanjikan apapun kepadamu. Potong Ardian Rizky Wibowo dengan suara dingin seperti baja. Lalu ia mengangkat ponsel dan menghubungi seseorang sambil berkata singkat bahwa penyelidikan atas pelecehan, pemalsuan dokumen resmi, dan konspirasi untuk memisahkan anak dari orang tua sah bisa dilanjutkan. Wajah psikolog Dr. Maya Ratnaning Tias, MPSI, runtuh total ketika Ardian Rizky Wibowo menegaskan bahwa ia memiliki laporan lengkap tentang riwayatnya, 3 keluarga sebelumnya dengan pola yang sama, selalu menggunakan otoritas profesionalnya untuk memisahkan anak dari orang tua yang ia anggap tidak layak. Para petugas membawa psikolog Dr. Maya Ratnaning Tias, MPSI, pergi sementara ia masih berteriak ancaman dan tuduhan tak beraturan. Kata-kata terakhirnya sebelum pintu tertutup adalah bahwa anak-anak itu akan menderita tanpanya. Setelah semuanya pergi rumah kembali sunyi, Ardian Rizky Wibowo, Naila Putri Maharani, Kavin Aditya Wibowo dan Raffian Bagas Wibowo tinggal sendiri di kamar yang baru saja menjadi medan pertempuran. Bayi kembar menatap Naila Putri Maharani dengan mata hijau besar seolah tahu bahwa dialah yang menyelamatkan mereka. Ardian Rizky Wibowo mendekati boks perlahan, mengangkat anak-anaknya untuk pertama kali tanpa rasa takut dan memeluk mereka erat di dadanya. Terima kasih, bisiknya kepada Naila Putri Maharani, 2 kata yang memuat seluruh rasa syukur di hatinya. Jangan berterima kasih padaku, jawabnya lembut. Berterima kasihlah pada istrimu, dia yang merencanakan semuanya sejak awal. Malam itu ketika bayi kembar tidur tenang setelah badai berlalu, Ardian Rizky Wibowo menyadari bahwa ia mendapatkan lebih dari sekadar kemenangan hukum. Ia mendapatkan sebuah keluarga. 3 tahun kemudian taman rumah keluarga Wibowo berubah total, dari hamparan rapi dan kosong menjadi penuh ayunan warna-warni, rumah pohon setengah jadi, dan mainan berserakan sebagai tanda kehidupan nyata. Ardian Rizky Wibowo duduk di anak tangga teras menyaksikan pemandangan yang 3 tahun sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Di taman Kavin Aditya Wibowo dan Raffian Bagas Wibowo berambut coklat dan bermata hijau berlarian mengejar gelembung sabun yang ditiup Naila Putri Maharani dengan tongkat merah muda. Kavin Aditya Wibowo yang kini berusia 3,5 tahun mewarisi sifat pemikir ayahnya dengan kelembutan ibunya. Sementara Raffian Bagas Wibowo yang 2 menit lebih muda penuh energi dan tawa, berteriak memanggil ayahnya sambil menunjuk gelembung besar di udara. Ardian Rizky Wibowo tersenyum dengan senyum yang kini bisa ia pakai tanpa ragu. Lalu bangkit dan berjalan menghampiri mereka karena itulah mereka sekarang. Sebuah keluarga. Naila Putri Maharani mengenakan gaun katun kuning yang bergoyang tertiup angin sore. Di jari manisnya berkilau cincin emas sederhana yang Ardian Rizky Wibowo berikan tepat setahun sebelumnya dalam upacara intim di taman yang sama tempat mereka kini bermain. Itu bukan lamaran romantis biasa melainkan pengakuan atas kebenaran yang telah lama ada. Anak-anak sudah melihatmu sebagai ibu, katanya sore itu saat bayi kembar tidur siang. Aku sudah melihatmu sebagai istriku, tinggal meresmikannya.
Naila Putri Maharani menangis bukan karena sedih melainkan karena akhirnya semua kepingan hidup mereka yang retak menemukan tempatnya dengan sempurna. Kini saat memandang perempuan luar biasa itu bermain bersama anak-anaknya Ardian Rizky Wibowo teringat kata-kata Alisa Paramita Wibowo dalam suratnya bahwa terkadang malaikat datang menyamar sebagai orang biasa. Dan ia benar dalam segalanya. Penyelidikan atas psikolog Dr. Maya Ratnaning Tias, MPSI. Mengungkap pola perilaku yang berlangsung lebih dari 1 dekade, 5 keluarga menjadi korban manipulasi dan dalam 3 kasus ia sempat memperoleh hak asuh sementara dengan menyalahgunakan otoritas profesionalnya. Anak-anak dikembalikan kepada keluarga masing-masing meski membawa trauma yang butuh waktu lama untuk pulih. Psikolog Dr. Maya Ratnaning Tias, MPSI. Kini menjalani hukuman 8 tahun atas konspirasi, pemalsuan dokumen, dan penyalahgunaan wewenang serta izin praktiknya dicabut permanen. Namun Ardian Rizky Wibowo tak lagi memikirkannya karena itu adalah masa lalu gelap ketika ia belum tahu menjadi ayah dan membuka hati tanpa takut. "Ayah, sini!" teriak Raffian Bagas Wibowo berlari dengan tangan terbuka. Ardian Rizky Wibowo membungkuk mengangkat putra bungsunya dan memutarnya di udara hingga tawa memenuhi taman. Kavin Aditya Wibowo segera ikut bergelantungan di kaki ayahnya meminta giliran. Pelan-pelan, tertawa Ardian Rizky Wibowo, satu persatu nanti ayah jatuh. Naila Putri Maharani mendekat dengan senyum serena yang ia cintai melebihi karya seni atau pencapaian bisnis apapun. Di pelukannya ia menggendong Sekar Ayu Wibowo yang baru berusia 8 bulan. Putri yang mereka miliki bersama sebagai simbol nyata bahwa cinta mereka sungguh dan abadi. Bayi itu bermata coklat seperti ibunya dengan rambut keemasan seperti ibu kandungnya dan senyum yang menerangi sekitar. Bayi kembar mencintainya dengan intensitas murni khas anak-anak dan telah mengambil peran sebagai kakak pelindung. "Waktunya makan malam," ujar Naila Putri Maharani sambil menyesuaikan gendongan, "lalu mandi untuk semua." "Tidak," protes Kavin Aditya Wibowo dan Raffian Bagas Wibowo serempak dengan nada teatrikal karena mereka tahu setelah mandi ada waktu cerita favorit. Saat berjalan masuk rumah Ardian Rizky Wibowo menggenggam tangan Naila Putri Maharani dengan lembut. Ia menatapnya dengan mata yang menyimpan rahasia cinta tanpa syarat dan Ardian Rizky Wibowo menunduk mencium keningnya. "Terima kasih," bisiknya seperti setiap malam. "Untuk apa?" tanyanya meski sudah tahu jawabannya. "Karena telah mengajarkanku menjadi ayah, mencinta tanpa takut, dan membawa cahaya ke rumah ini." "Kamu sebenarnya sudah bisa melakukan semua itu," jawab Naila Putri Maharani lembut. "Kamu hanya perlu seseorang yang mengatakan bahwa tidak apa-apa merasakannya." Malam itu setelah makan malam di meja yang kini riuh oleh tawa, setelah mandi penuh percikan dan permainan, setelah dongeng yang Naila Putri Maharani bawakan dengan suara berbeda untuk tiap tokoh, Ardian Rizky Wibowo kembali ke ruang kerjanya yang dulu sunyi namun kini tak lagi sendiri. Di meja di samping foto Alisa Paramita Wibowo yang tetap mendapat tempat terhormat terpajang foto-foto baru. Bayi kembar melangkah pertama, Naila Putri Maharani hamil berseri, dan Sekar Ayu Wibowo tertidur di antara kedua kakaknya. Momen-momen dari sebuah kehidupan yang kini ia hargai lebih dari pencapaian profesional apapun. Ardian Rizky Wibowo membuka laci terakhir meja kerjanya tempat ia menyimpan sesuatu yang istimewa, sebuah surat yang mulai ia tulis berbulan-bulan lalu dan ditujukan kepada Alisa Paramita Wibowo. Surat yang tak pernah ia kirimkan namun harus ia tulis. Di taman di bawah cahaya bulan bunga-bunga yang Naila Putri Maharani tanam sepanjang tahun terakhir bermekaran dengan seluruh keindahannya. Di antaranya sebuah semak mawar putih kecil yang tumbuh sendiri tanpa pernah ditanam siapapun. Tumbuh kuat dan indah seolah Alisa Paramita Wibowo mengirimkan tanda persetujuan. Terakhir dari suatu tempat di mana cinta tak pernah mati. Tidak semua malaikat memiliki sayap. Sebagian datang membawa kain pel dan hati yang siap mencintai apa yang tak dilihat siapapun. Dan terkadang cinta terbesar yang bisa kita terima adalah cinta yang mengajarkan bahwa kita layak dicintai apa adanya.